Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, selepas kita salat berjamaah subuh, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang tafsir Al-Quran dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Alhamdulillah telah hadir guru kita Ustaz Khalid Iskandar. Kepada beliau dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Insyaallah di subuh ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat berapa tuh kemarin terakhir teh 29 28 ya. Oh iya 28 ya. Al-Baqarah ayat 28, silahkan dibuka dulu Qurannya ya. Seperti biasa sebelum saya terjemah juga ditafsir melalui tafsir Al-Quranil Azim Imam Ibnu Katsir ya, kita baca dulu sama-sama Al-Baqarah ayat 28 sampai 34 saja lah ya, sampai 34an lah kurang lebih. Sudah penak Pak? Ya di HP juga bisa tuh di aplikasi ya. 28 ya, kaifat takfuruna billah itu diawali dengan ta'awudz langsung ke ayat 28. Kita sama-sama Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i haula'i
kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. 28. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian itu kufur kepada Allah, wa kuntum amwatan fa ahyakum, sedangkan kalian itu asalnya mati maka Allah menghidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah kalian dikembalikan. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian semua yang ada di bumi. Tsumma stawa ilas sama, kemudian Allah berkehendak menuju kepada langit. Fasawahunna sab'a samawat, maka Allah menyempurnakan langit itu 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tuh 28 29 dulu tuh. Nah, di ayat 28 29 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, intinya membuktikan tentang keberadaannya dan kekuasaannya melalui penciptaan manusia dan alam semesta. Nah, itu yang jadi intinya. Allah membuktikan keberadaannya sekaligus kekuasaannya melalui penciptaan manusia dan alam semesta. Maka Ibnu Katsir mengawali tafsirnya itu, yaqulu ta'ala, Allah berfirman sebagai hujah ini ya, Allah beralasan ala wujudihi wa qudratihi, atas keberadaan dan kekuasaannya. Itu menjadi penting awal Ibnu Katsir. Sehingga 28, kaifa takfuruna billah, kenapa kalian kufur kepada Allah? Makna kufur di sini bisa diartikan satu, kenapa kalian tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui adanya Allah. Jadi ini bantahan kepada orang ateis. Atau kaifa takfuruna billah, kenapa kalian menyekutukan Allah? Nah, siapa orang-orang yang kufur kepada Allah ini, yang menyekutukan Allah ini? Ya, dalam konteks Al-Baqarah ini yang sebelumnya, yakni kafir ahli kitab termasuk munafik. Ahli kitab itu Yahudi dan Kristen. Apakah Yahudi dan Kristen itu kafir? Iya, kafirnya kafir ahli kitab. Apakah Yahudi dan Kristen itu musyrik? Syirik itu. Syirik. Apa buktinya syirik? Yahudi menyatakan Uzair anak Allah,
sedangkan Kristen menyatakan Al-Masih atau Isa anak Allah. Itu oleh Allah ditegaskan sendiri, itu pernyataan mereka yang seperti itu di dalam Quran. Di Quran surah ke-9 Al-Baro'ah atau At-Taubah ayat ke-30 itu. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara Al-Masih ibnullah. Ternyata kenapa kalian tidak meyakini adanya Allah, atau kenapa kalian itu menyekutukan Allah? Nah, maka Allah membuktikan keberadaan dan kekuasaannya melalui penciptaan manusia dan alam. Ini manusianya dulu. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kenapa kalian kufur sedangkan kalian itu mati, maka Allah hidupkan kalian. Mati lalu Allah hidupkan. Kemudian tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, dimatikan lagi lalu dihidupkan lagi. Berarti ini kita ini mengalami mati 2 kali, hidup 2 kali. Maka dari itu dikutip di Ibnu Katsir, ini semakna dengan Quran surah Ghafir ayat 11 ya. Menurut pernyataan Abdullah bin Mas'ud di Ghafir ayat 11 itu, qalu, mereka berkata, Rabbana amatana snataini wa ahyaitana snataini. Ya Allah, Engkau mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Jadi kita itu 2 kali mati, 2 kali hidup. Proses kita itu, Pak, prosesnya sih gak gitu. Nah, kalau melihat proses kehidupan manusia secara utuh, ini secara singkatnya sebetulnya ini. Secara utuh itu saya pernah terangkan juga di sini itu beberapa kali, bahkan ya murojaahnya. Itu semuanya 9 proses kehidupan manusia itu. Komplit nama. Nah, kalau itu dalilnya di Quran surah Al-Hajj ayat ke-5, Al-Mu'minun dari 12 sampai 16-an kurang lebih di situ. Yang singkatnya, 1 dari turab, tanah, kemudian yang kedua menjadi nutfah, sperma, ketiga kemudian alaqah yang biasa diartikan segumpal daging, segumpal darah, alaqah. Kemudian keempat mudghah, berdaging tuh. Kemudian kelima idhoman, jadi tulang. Kemudian keenam fakasaunal idhoma lahman, tulang itu dibalut dengan daging lagi. Kemudian proses ke-7 tsumma ansha'nahu khalqan akhar, itu dari Al-Mu'minun ya, gitu-gitu. Kami ciptakan kalian dengan bentuk yang berbeda, garelis kara resep. Nah, ini yang dimaksud laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Jadi bapak dan ibu teh gelis kasep teh cek saha mun kitu mah. Ya kudu cek urang, yakin atuh made in Allah semua. Beres sampai sana? Tidak. Kemudian yang ke-8, tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Setelah itu kalian akan jadi mayit. Lek saheula. Bapak heula ibu heula ya. Pasti jadi mayit. Tuh. Lalu yang ke-9, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sungguh kalian pada hari kiamat, maksudnya akhirat, akan dibangkitkan, dihidupkan kembali. Nah, itu semuanya ada 9 proses. Kalau dipersingkat, 2 kali mati, 2 kali hidup. Nah, iya. Kembali ke 28 ini, mati yang pertama ini maknanya dikutip Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, ini al-adamu. Kenapa kalian kufur kepada Allah sedangkan kalian itu asalnya amwatan, asalnya al-adamu, asalnya tidak ada. Fa ahyakum, maka Allah ahyakum, kemudian Allah mengadakan kamu dengan cara menciptakanmu hidup. Kapan? Sekarang. Asalnya kita tidak ada, kemudian menjadi ada. Summa yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kita sehingga kita tidak ada lagi. Tidak ada di mana? Di alam dunia. Makanya yang meninggal disebutnya meninggal
Kamana dunia ditinggalkan. Jadi tidak ada lagi kalau bapak dan ibu mau mencari yang sudah meninggal dunia, siapapun itu, sok teang rekamana moal kapenang, karena dia sudah hilang lagi, al-adamu lagi, nggak ada itu. Paling nggak anu mirip-mirip itu ya. Ya apalagi kalau yang kembar Kang Rainya itu Kang Roy itu nggak akan ketemu. Serindu-rindunya kita kepada ibu atau bapak yang sudah meninggal, mau bisa penak deh, paling di alam mimpi. Jadi al-adamu lagi tidak ada. Dan ketika manusia itu meninggal dunia, maka dia tidak ada. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah akan menghidupkan kamu lagi, dalam arti membangkitkan kamu nanti di yaumil akhir. Ayat ini ditutup tsumma ilaihi turja'un. Bisa begitu tuh tafsirnya tuh. Bisa juga di Ibnu Katsir itu tadi Ibnu Mas'ud begitu. Kalau Ibnu Abbas mengatakannya, kalian asalnya amwatan, asalnya mati di sini adalah kalian itu benda mati, yakni tanah. Bukan makhluk hidup, benda mati yakni tanah. Kemudian ahyakum, Allah menghidupkan kamu jadi saat ini sekarang. Kemudian Allah mematikan kamu lagi. Kalau sudah mati maka kemudian dikubur kembali ke tanah. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah akan membangkitkan kamu. Jadi kita mati 2 kali, hidup 2 kali. Siapa ini yang berkuasa seperti ini? Hanya Allah. Satu-satunya untuk membuktikan Allah itu ada. Apa buktinya Allah ada? Ada kamu, ada manusia. Maka manusia itu disebut sebagai makhluk hidup. Masuk dalam bahasa Indonesia itu. Manusia itu disebut makhluk hidup. Konsekuensinya secara bahasa, makhluk itu isi maf'ul, diciptakan, berarti harus ada kholik tuh. Manusia disebut makhluk hidup menunjukkan ada pencipta. Itu bukan sembarang istilah ya tak. Itu dalam bahasa Arab tuh. Disebut makhluk hidup teh. Nah, itu dalil ini sekaligus menjelaskan bahwa Allah berkuasa untuk menciptakan manusia di akhirat. Dalil bahwa akhirat itu ada ini. Maka nanti orang-orang kafir, sebagaimana saya terangkan di juz ke-30 yang sudah itu, mereka kritis, mau bagaimana ada hari akhirat. Manusia itu kan sudah mati, sudah jadi tulang belulang, bahkan habis itu di telan bumi. Maka bagaimana diciptakannya lagi itu? Cingpang nerangkeun, ngarah ka harti kan hese eta teh. Nah, ini dalil menerangkan akhirat itu ada. Kenapa? Allah ciptakan lagi manusia. Kok bisa Allah ciptakan manusia? Lebih mudah. Lebih mudah bagi Allah menciptakan manusia dari yang pernah ada. Allah menciptakan manusia dari yang sebelumnya tidak ada saja mampu. Nah, karena al-adamu ya tidak ada. Dari yang tidak ada saja Allah mampu, apalagi Allah menciptakan manusia dari yang asalnya pernah ada. Lebih gampang itu. Itu ya, sebenarnya di atorik itu kumaha di atorik tetehnya. Qadirun itu apa ya? Min apa tuh? Di atorik teh anu inget teh Pak Bu teh. Sulbi wa taroib innahu ala roj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah mengembalikan manusia, dalam arti menciptakan kembali, benar-benar mampu. Makanya ini bantahan kepada orang ateis sekaligus kepada orang kafir atau orang musyrik. Allah menciptakan manusia sendirian. Kenapa kamu menyembah kepada selain Allah? Lalu 29, nah Allah juga membuktikan eksistensinya dan kekuasaannya melalui penciptaan alam. Allah menciptakan bumi seluruhnya untuk manusia, ini fasilitas hidup. Kemudian juga langit, dibuat 7 lapis langit. Ilmu Allah ada pada sesuatu, semuanya Allah ketahui, tidak ada yang tidak. Tidak ada yang tidak. Nah, ini untuk membuktikan adanya Allah itu begini.
ketika Allah itu menciptakan makhluk yang namanya manusia, nah, sebelumnya sudah Allah persiapkan dulu fasilitasnya. Fasilitas hidup dan kehidupannya Allah ciptakan dulu. Bumi dan langitnya diciptakan dulu, sekaligus hukum gravitasinya, air-airnya, gunungnya, mataharinya, bulannya, semua yang dibutuhkan manusia itu diadakan dulu. Nah, itu bukti adanya Allah melalui penciptaan alam semesta dan manusia. Kalaulah Bapak Ibu membutuhkan sesuatu yang tanpa sesuatu itu kita tidak bisa hidup, pek teh aya di alam dunia teh. Kalau begitu maka Allah dolim dan Allah mustahil dolim. Maka yang dibutuhkan oleh manusia semuanya sudah ada di alam semesta ini. Maka waktu itu saya pernah bahas tuh, ini dikaitkan ke Ramadan segediknya, ke Ramadan segedik tuh saya pernah bahas waktu di, kalau nggak salah itu juga di ceramah Ramadan, Al-Baqarah ayat 185 itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan Quran. Jadi Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini sejak kapan adanya? Tah, eta Pak. Ingat ya? Atau nu poho deui teh? Bulan Ramadan ini sejak kapan adanya? Bahkan sebelum diciptakan manusia. Karena Allah menciptakan matahari dan bulan sebelum menciptakan manusia, kan itu fasilitasnya dulu disediakan. Tanpa ada matahari dan bulan manusia nggak bisa hidup. Tak iya dalil tadi. Itu mustahil tidak ada sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, mustahil. Mustahil tidak ada. Oh ini manusianya sempurna siga kieu karasep gadelis. Ya, dari mulai ujung rambut sampai kaki ini di dalam ini, wah ini terus ini kan darah naon segala rupa itu jalan semua, mustahil tanpa ada yang mencipta. Lalu kemudian fasilitas hidupnya alam semesta tidak ada kekurangan, mustahil kamu tuh gitu ya, maksudnya di Ibnu Katsir itu yang saya tangkap gitu. Nah karena itu kita ambil ibrah di sini, Allah itu bertanggung jawab ketika menciptakan manusia, maka fasilitas hidup dan kehidupannya dicukupi dulu. Nah maka nanti di ayat selanjutnya baru Allah menciptakan khalifah, diawali dengan Nabi Adam alaihissalam. Bahkan ketika nanti Allah mentakdirkan manusia itu hidup atau lahir di alam dunia, diciptakan oleh Allah, maka Allah pun menyediakan rezekinya. Itu tanggung jawab Allah itu. Rezekinya sudah ditentukan. Rezeki si A ini segini, rezeki si B segini, ini segini. Tidak mungkin dan mustahil tadi rezekian. Kalau tadi rezekian Allah dolim, Allah mustahil dolim, Allah ma'adil. Itu ya. Nah, maka waktu itu saya ungkap, apabila rezeki manusia si A misalnya itu habis, maka si A itu pasti maut. Maka kalau ada orang yang memang banyak mengeluh ini itu nupikeun stres mikiran kehidupan di alam dunia, iya bab ekonomi teh masalah itu teh masalah ieu teh itu ngaji itu. Selama kamu hidup rezeki kamu ada. Nya cenah tapi abdi teh da cenah tapi abdi teh cenah tapi abdi teh pokona mah hirup aya kana rezekina. Kalau rezeki kamu habis pasti mati. Berbagai masalah kehidupan di alam dunia Allah juga adil. Jalan keluarnya atau solusinya sudah Allah ciptakan. Dari dulu itu. Bukan ngadadak deh. Bapak Ibu punya masalah apa hidup di alam dunia? Pasti punya masalah kan? Punya ngantong dicurhatkeun ayeuna. Pasti panjang gitu. Nah, permasalahan hidup Bapak dan Ibu termasuk saya, jalan keluarnya sudah ada dari dulu. Kita hanya tinggal menjalaninya saja. Ku syukur atau ku sabar. Meskipun begitu anger hese hirup. Meskipun Bapak tahu jawabannya harus syukur, meskipun Ibu tahu jawabannya iya teh kudu sabar, tapi tetap menjalani kehidupan itu hese, penuh dengan perjuangan. Nah, karena kita hanya sebatas mengetahui ilmu secara teori, sedangkan Allah menguji kita bukan secara teori tapi secara praktek. Meskipun sudah tahu jawabannya A, tapi cantang tuh ngeusi nama A gitu.
Mohon cenah abdi teh da ieu kan kedah sabarnya, tapi da atuh sabar-sabar teuing mah teu pantas teh kitu teh tengkeuna. Tah. Berarti kedah syukur ka Allah, mohon duh alhamdulillah artos gaduh, jabatan aya, bumi gaduh. Mohon abdi teh kedah syukur ai bapak eta sedekahna satara. Nya ke cenah etang-etang heula itu teh. Ese teh. Meskipun sudah tahu. Nah, maka ini ya fasilitas hidupnya oleh Allah diungkapkan dulu, membuktikan Allah, keberadaan Allah dan kuasanya Allah melalui manusia dan alam semesta. Ayat ke-30, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, sungguh aku akan menjadikan di bumi itu khalifah. Qalu, malaikat berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di bumi itu man yufsidu fiha wa yasfikud dima'a, makhluk yang akan merusak di sana dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka, sedangkan kami bertasbih memujimu dan memahasucikanmu. Qala, Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ini baru ya ayat 30, Allah menciptakan khalifah, diawali dengan Adam alaihissalam. Jadi yang dimaksud khalifah di sini bukan Adam saja. Yang dimaksud khalifah itu di Ibnu Katsir ai qauman yakhlifu ba'duhum ba'don, satu kaum yang sebahagian mereka menggantikan sebagian yang lain. Khalifah itu makhluk yang berketurunan, sehingga yang ini generasinya digantikan dengan generasi ini, yang ini nanti habis semua digantikan dengan generasi ini. Itu namanya khalifah. Yang dimaksud manusia diawali dengan Adam alaihissalam. Jadi khalifah di sini bukan Nabi Adam saja, tapi makhluk yang berketurunan. Ini Pak, masjid apa ini teh? Al-Falah. Ini yang memakmurkan ini kita ini, bapak dan ibu ini, generasi ayeuna teh ieu kieu. Nah, 100 tahun ke depan kita kemana? Kemana? Hah? Meninggal dunia? Kemana tuh bapak teh dunia ditinggalkan? Ke alam mana itu? Ya, ke alam kubur, ke alam barzah. Ari alam kubur di alam dunia. Nah, kelak ada ya. Ari alam kubur teh di alam dunia. Begini, bapak dan ibu ikan biasa sok usum apa? Nadran, usum nanti ke kuburan ya. Ziarah kubur. Ziarah kubur di alam mana? Di alam dunia. Yang diziarahinya di alam mana? Kayak teh orang teh rek ziarah kubur atau ziarah ke alam kubur? Ziarah kubur Pak, kada ibu ya salah. Bade ka mana ibu teh? Bade ziarah ke alam kubur atau nyusul si itu diziarahi atau mah. Ya. Jadi ziarah kubur, kuburan teh di alam. Kalau alam kuburnya sudah beda alam. Ya, sudah beda alam. Kuburan apa di alam. Makanya kalau bapak ibu ziarah kubur, akan lahir sekediknya, kan dah ieu mah kayak rada hese mah rada panjang. Kalau serius Pak Bu, ini kalau dibaca di Ibnu Katsir panjang pisan ieu. Riwayat-riwayatna banyak. Bisa terpercaya buka we engke. Sampai kudu dipilih hade teh mana anu sahih anu dhaif. Jadi kalau bapak dan ibu ziarah kubur, di biasanya sok usum ente ya. Ziarah kubur itu, maka jangan sampai menganggap bahwasanya yang kita ziarahi itu aya di dinya. Jangan sampai menganggap yang kita ziarahi itu ada di situ. Eta mah jasadna. Jadi cenah ngadoakeun supaya lebih cepat diterima atau lebih kumaha gitu, kudu ka kuburanan henteu, da di kuburan lagi anger teu aya jalmi. Tuh ya. Nah, kita ini 100 tahun ke depan ini sudah digantikan dengan generasi-generasi yang lain. Tidak tahu apakah mereka akan memakmurkan Masjid Al-Falah ini atau tidak, kita nggak tahu. Yang jelas kita semua sudah tidak ada 100 tahun dari sini.
Lalu kemudian generasi-generasi itu akan digantikan dengan generasi berikutnya, tidak tahu masjid ini masih ada atau tidak. Nah, itu yang disebut khalifah, menggantikan posisi yang sebelumnya. Makanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, disebutnya khalifah. Artinya menggantikan posisi sebelumnya sebagai pemimpin. Ketika Abu Bakar wafat digantikan oleh saha? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab disebutnya khalifah juga. Kalau Abu Bakar khalifatu Rasulillah, kalau Umar itu khalifati Rasulillah. Nah, makanya Umar berpikir, kalau selepas aku nanti yang jadi khalifah pasti panjang gelarnya. Nanya, khalifati Rasulillah. Khalifati Rasulillah. Ah, cukup mati panjang teh. Jadi diganti dengan Amirul Mukminin. Itu pengganti namanya. Maka Allah menyatakan pada malaikat, aku akan menciptakan di bumi itu khalifah, yakni makhluk yang akan berketurunan. Diawali dengan penciptaan Adam alaihissalam. Tapi di sini malaikat bertanya, kenapa kamu akan menciptakan makhluk yang nantinya akan merusak dan menumpahkan darah? Kan gitunya. Pertanyaannya, tahu dari mana malaikat itu? Diciptakannya juga belum. Kan itu. Ya, ada sebelumnya ya berarti. Jadi analogi. Nah, ini yang sebelumnya begitu. Nanti ge moal jauh siga kitu eta ge gitu kan. Nah, sebelumnya itu saha? Nah, kan gitu. Jadi berbicara hal gaib seperti itu membutuhkan dalil. Karena itu Ibnu Katsir, karena metodologinya tafsirnya itu tafsir birriwayah, dalil-dalilna sadayana diungkap. Nepi ka macana ge lieur. Itu. Nah, intinya saja dua, dari mana malaikat tahu manusia itu nantinya akan ada, bukan semua manusia. Tapi di antara manusia yang berketurunan itu, di antara anak-anak Nabi Adam alaihissalam itu akan ada nu siga kieu, nu jahat. Berarti konsekuensi logisnya akan ada juga yang taat. Itu tah. Kalaulah disebutkan akan ada yang berbuat jahat, pasti akan ada juga yang berbuat baik. Itu konsekuensi logisnya begitu. Karena jahat tidak mungkin dipahami tanpa ada baik. Saya ambil contoh begini. Manusia itu oleh para ahli itu ditakrif beberapa takrif. Salah satu saja saya kutip sebagai contoh aja. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Berarti kalau begitu manusia itu tempatnya sekali ya. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Kalau begitu berarti manusia itu tempatnya benar dan tempatnya ingat. Karena salah tidak mungkin bisa dipahami tanpa ada. Karena lupa tidak mungkin bisa dipahami tanpa ada ingat. Maka satu waktu, saya waktu di pesantren, itu kan talaran, sistem ditalar, dipanggil. Saya jarang dipanggil nama, dipanggil gelar dulu. Karena masih di pesantren. Gelar saya si Keller. Cek Ustadz teh, Keller kaharep. Karena saya pakai kacamata seorang dulu itu. Saya ke depan, talar tuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu. Terus di tengah jalan mandeg. Duh. Saya teh mikir gitu. Guru saya nanya, pohon deui atau can kungsi inget? Nah, gitu. Kalau memang kamu lupa, sok inget kamu, mikir kamu bermakna. Karena pernah ingat kalau lupa mah. Tapi kalau belum pernah ingat sama sekali, teu kudulah kikieu. Duh. Naon apalagi henteu atuh teu kudu kitu. Kalau Bapak Ibu ditanya, Bu, ini teh dalil ini teh di Quran surat apa ayat berapa? Sebentar. Padahal orang teh can kungsi inget teh teh nyaho. Teu kudu kikituan sebut teh apa. Tapi nah gitu ya maksudnya. Jadi akan ada yang merusak tapi akan ada juga yang baik.
Tahu dari mana? Satu, tahu dari Allah. Dari mana jawaban itu ada? Secara hakikat ilmu semua makhluk itu dari Allah. Maka nanti di ayat selanjutnya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak memiliki ilmu apapun melainkan ilmu yang Engkau beri kepada kami. Malaikat tahu dikarenakan dari Allah sendiri. Allah mengkabarkan begitu. Para mufasir menafsir seperti itu sebagiannya. Di Ibnu Katsir singkatnya gitu. Yang kedua, malaikat tahu dikarenakan suatu sebab yang mengakibatkan manusia tahu. Sebabnya apa? Sebabnya secara syar'an itu istilah tauhid, secara syar'an dikutiplah beberapa riwayat. Nah, misalnya di Ibnu Abi Hatim ya. Dari Abdullah bin Amr mengatakan, tapi ini bukan hadis marfu dari Nabi. Abdullah bin Amr yang bilang, kanal jinnu banul jan fil ardi qabla ayakhluqa adama bi alfai sanatin. Di bumi itu sebelum dihuni manusia ternyata ada bangsa jin, disebutnya jin banul jan. Dia itu diciptakan ya, sebelum diciptakannya Adam 2000 tahun. 2000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam, jin banul jan menghuni bumi itu. Fa'afsadu fil ardi wasafakud dima'a. Mereka ini suka merusak, suka menumpahkan darah gitu. Nah, makanya berkaca dari itu malaikat. Jadi malaikat bukan mendebat Allah, bukan. Tapi malaikat ingin tahu apa hikmah dibalik penciptaan khalifah itu. Apa hikmah dibalik penciptaan khalifah itu? Maka Allah jawab, inni a'lamu qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu kamu tidak tahu. Di Ibnu Katsir diungkap, nanti aku akan utus kepada mereka itu para nabi, para rasul, akan ada ulama, akan ada syuhada, semuanya akan aku beri ilmu kepada mereka. Dengan ilmu itu mereka naik derajatnya dan aku taikkan derajatnya. Kamu nggak tahu itu kepada malaikat ini. Intinya ini Allah akan memberikan ilmu itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nanti khalifah ini akan aku berikan ilmu sehingga dia jadi nabi, aku berikan ilmu dia jadi rasul, aku berikan ilmu dia jadi ulama, dia jadi syuhada, dia jadi as-solihin dan lain sebagainya. Kamu mah nggak tahu. Tuh. Itu ya. Lalu nah di ayat yang selanjutnya 31, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Allah, nah baru Allah memberikan ilmu kepada Adam tentang semua nama-nama. Tsumma aradahum 'alal malaikah, kemudian Allah mengemukakan nama itu kepada malaikat. Maksudnya begini, nah benda ini misalnya, nah ini apa ke malaikat gitu. Kalau ini binatang yang kita tahu itu namanya kuda misalnya ke malaikat, nah ini namanya apa? Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Coba kabarkan kepadaku nama-nama ini jika kamu memang termasuk orang yang termasuk yang benar. Qalu, malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana, maha suci engkau, tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, melainkan apa yang engkau beri ilmu kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka setelah itu ayat 33, qala, Allah berfirman, ya Adam wa ambihum bi asmaihim. Hei Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama mereka itu. Nama-nama apa? Nama-nama malaikat itu sendiri. Kamu adalah Jibril, kamu Mikail, kamu Israfil, termasuk nama-nama seluruh yang ada. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, ketika Nabi Adam sudah kabarkan nama-nama mereka, qala, Allah berfirman, alam aku lakum, bukankah aku katakan pada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi, sungguh aku itu maha mengetahui yang gaib di langit-langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, aku mengetahui apa yang kalian lahirkan dan apa yang kalian sembunyikan. Lalu ayat ke-34 terakhir, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam, ingatlah ketika kami berkata pada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam.
Fasajadu, maka malaikat semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu menolak, enggan, tidak mau ya. Dan dia takabur dan termasuk orang-orang kafir. Nah, sengaja saya satukan 31 sampai 34. Di ayat ke 31 itu kan Allah mengajarkan atau memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Itu ya. Nah, kalau berdasarkan susunan kejadiannya, setelah Nabi Adam itu diciptakan, maka tidak langsung diberi ilmu oleh Allah itu. Tapi diperintahkan dulu malaikat sujud kepada Adam. Jadi setelah 30 itu, maka susunan kejadiannya 34 dulu. Setelah 34, kemudian 31. Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah. Sebelum Allah berikan ilmu kepada Nabi Adam itu, maka Allah memerintahkan pada malaikat untuk sujud kepada Adam dalam arti menghormati, memuliakan. Nah, ini sekedik-sekedik Pak, ada waktu tinggal sedikit ya, saya persingkat. Kalau begitu, malaikat ini sujud kepada Adam karena apa nih? Nah, mohon, malaikat itu menghormati Adam karena apanya ini? Tah, eta bukan karena Nabi Adam itu berilmu, karena ilmunya belum diberi. Karena ayat 34 ini lebih dulu kejadiannya dibanding ayat 31. Malaikat sujud dalam arti menghormat Adam itu dikarenakan sami'na wa ata'na. Meskipun belum terbukti kepada malaikat Adam itu berilmu. Tah, Pak, ini ada poin penting di sini, ngambil ibroh ya gitu ya. Nah, kalau ini makan sudah kejadian, kita ambil ibroh di Quran. Jadi slogan kita ini kan sami'na wa ata'na. Kita ini siap dengar, kita ini siap taat, gitu kan ya. Masalahnya itu gini nih. Islam sebagai sebuah agama kan punya aturan. Ada perintah, ada larangan kan, itu di Islam tanya. Nah, ketika itu perintah, sami'na wa ata'na, lakukan saja. Ketika dilarang, sami'na wa ata'na, tinggalkan saja. Pasti manfaat. Kalau dilanggar pasti madorot. Jadi kalau kita taat itu pasti manfaat, pasti itu. Meskipun kemanfaatannya itu belum terasa. Tah, ini menjadi masalah tuh ya. Meskipun kemanfaatannya belum terasa. Saya ambil contoh begini, ngarah gampang. Bapak dan ibu ngaji seberapa tahun di dia? Misal, saya itu sudah ngaji itu sudah 5 tahun. Nanti kalau bapak dan ibu satu waktu mengeluh, saya teh ngaji tegas 5 tahun di Masjid Al-Falah, tapi itu bodoh keneh wae teh. Katanya tolabul ilmi. Tapi manfaat dari ilmu itu kalaulah belum terasa, nah rek eureun ngaji. Nah eta entong Pak, samina wa atona, diperintah ngaji saja meskipun belum terasa manfaatnya. Kendaba berasa mah bisa jadi sudah, bisa jadi belum, bisa jadi nanti, yang jelas samina wa atona saja. Nah, iya contoh rahasia ya. Dongeng lagi, satu waktu ada seseorang yang sudah dari akil balik sholat, terus puluhan tahun sholat, hiji waktu eureun sholat. Dia berhenti sholat. Kemudian ditanya, kenapa kamu berhenti sholat? Pan ahli ibadah atau didinya. Lalu dia jawab, saya ingin tahu antara sholat dan tidak sholat itu bedanya apa. Ternyata bedana. Dulu saya sholat sekian puluh tahun, kehidupan saya begitu. Ketika saya meninggalkan sholat, kehidupan saya tidak begini. Anggarnya begitu. Jadi kalau begitu, apa manfaatnya sholat buat saya? Tidak berdampak apapun kalau begitu. Ditinggalkan ya sholat, bodoh atau mah. Kalau diperintahkan untuk sholat, maka sami'na wa ata'na, sholat saja. Itu pasti manfaat. Terasanya bisa sudah, bisa belum, bisa nanti. Satu waktu kalau sudah merasakan, wah itu manisnya iman itu di situ.
Maka mun kitu mah kudu dipaksakeun, sok sanajan obat teh pahit, tapi kalau itu manfaat minum saja. Minum saja. Gitu. Nah, malaikat itu begitu, samina wa ata'nanya. Nah, maka diperintahkan sujud kepada Adam. Nah, di sini semuanya sujud kecuali iblis. Pertanyaan saya, apakah iblis itu malaikat? Sok sekali dari Pak Boy dia ya. Kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Maka semuanya sujud kecuali iblis. Iblis malaikat bukan? Saya ambil contoh begini. Murid-murid semuanya masuk kelas kecuali Umar misalnya. Umar murid bukan? Murid ya. Nah, semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis malaikat bukan? Saya kumaha itu sigana tos selami teuing ngaji jadi pabaliut kieu nya. Nah, di Ibnu Katsir diungkap riwayat-riwayat yang menyatakan iblis itu adalah malaikat asalnya. Tapi di Ibnu Katsir juga diungkapkan riwayat-riwayat sama sahihnya bahwa iblis itu bukan malaikat. Dan saya lebih cenderung kepada pendapat bahwa iblis itu bukan malaikat seperti pendapat Hasan Al-Basri. Karena di Quran surah Al-Kahfi ayat 50 persis seperti ini susunannya, tapi ada tambahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis wa kana minal jinni. Di Al-Kahfi. Dan iblis itu termasuk dari kalangan jin. Dan seterusnya di Al-Kahfi itu, apakah kamu akan menjadikan si iblis itu dan turunannya, berarti ada turunannya ini, malaikat tidak berketurunan. Tapi ya, ada juga yang berpendapat iblis itu adalah malaikat dengan argumentasi yang unik, mangawe eta malah engke dibaca. Hanya saya berpendapat tidak seperti itu. Kalau begitu, maka ini namanya istisna munqati. Contohnya kudu kieu. Semua murid-murid masuk kelas kecuali Hayam misalnya. Hayam murid lain. Apa sih lain kudu kitu contohna teh? Ulah contoh lo tadi. Teu cocoknya. Tuh mata. Contoh teh penting ya teh ya, menyesuaikan teh. Nya cenah mun contoh eta mah kaharti mun tadi mah teu gitu. Tuh ya. Dia enggan karena takabur. Kenapa takaburnya itu? Engkau menciptakan Adam dari tanah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api, kan gitu ya. Ari malaikat diciptakan dari apa? Tah eta argumentasi lanjutan bahwasanya iblis itu bukan malaikat. Nah, baru saja ke sini 31, 32, 33 diberikan ilmu, malaikat tidak gitu. Terakhir untuk menutup ini sudah jam 6, maka semua ilmu yang ada pada manusia itu semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu di sini thalabul ilmi itu mencari ilmu, mintanya kepada Allah. Mata ngadoana Robbi zidni ilman warzuqni. Kalau beres ngaji ieu teu ngarti atau ngama ka abdi. Nanya doana tadi ngadoa naon? Mintanya kepada Allah ilmu. Itunya segitulah cekap tos. Para bapak yang mau bertanya di bisa menanyakan pikiran. Oh itu dulu Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya terkait Al-Baqarah ayat 28 tadi. Secara garis besar kan manusia dinas akan menghadapi 2 kali kehidupan dan 2 kali kematian. Di dalam surat yang lain saya pernah membaca arti terkait ayat kullu nafsin dan waqul maut summa ilaina turja'un. Artinya dalam pemahaman itu dengan keterbatasan yang saya miliki, saya berpikir kok sepertinya sebenarnya manusia itu tidak mati, artinya ketika
setiap yang berjiwa akan mengalami kematian. Dalam ayat selanjutnya kan dia sebenarnya kembali kepada Allah, majnah terjauh. Nah, konteks yang dimaksud di dalam Al-Baqarah ayat 28 itu, apakah kita lagi dijelaskan mengenai kematian jasad tadi yang ada di kubur, sementara penjelasan mengenai tadi Ustadz alam kubur itu hal yang berbeda, mau dijelaskan atau ada tafsir lain terkait tadi? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi itu inti pertanyaannya Pak, coba diulang punten abdi ada loading. Iya, bahwasanya di dalam Al-Baqarah ayat 28 kan kita mengalami 2 kali kematian. 2 mati 2 hidup. 2 kali kehidupan. Sementara di dalam ayat yang lain itu setiap yang berjiwa akan mengalami kematian. Nah, dan jiwa itu akan kembali kepada Allah. Nah, di dalam ayat 28 ini apakah kita sedang diberikan penjelasan mengenai terkait jasad kita atau terkait yang tadi Ustaz, terkait dengan jiwanya itu sendiri atau yang mana? Oh iya, ini ayat 28 ini membicarakan ruh atau membicarakan jasad gitu ya, ruh atau jasad. Kalau melihat dari tafsir ini membicarakan tentang jasad, jasadnya gitu. Tapi jasad tanpa ruh kan mati ya, jasad tanpa ruh mati. Yang mati apanya? Nah, itu jasadnya. Yang mati itu jasadnya. Gitu ya Pak ya. Kalau kurang jelas ya mohon maaf, nantilah kita diskusikan kembali, karena kalau hanya sebatas itu ya saya jawabnya begitu, bicarakan tentang jasadnya. Pertanyaan saya ini Ustaz, mungkin saya juga cenderung sepakat mengambil pendapat yang kedua tadi, bahwa iblis itu golongan jin ya, tidak termasuk malaikat. Yeah. Kalau kita mengambil pendapat itu, ayat yang mengatakan wa kunna lil malaikat isjudu itu mukhotobnya kan ke malaikat ya, lil malaikat yang disuruh sujud di situ. Artinya yang bukan malaikat harusnya tidak disalahkan kalau tidak sujudnya, karena yang disuruh sujud itu malaikat. Nah, apakah di sini seolah iblis tidak sujud menjadi salah karena iblis itu dulu perangkat dari kemalaikatan, dalam arti statnya para malaikat, sehingga ketika tidak sujud itu tetap kena salah. Karena kalau secara ini kan perintahnya untuk malaikat itu, atau ada ayat lain misalnya yang memang iblis pun disuruh sujud. Terima kasih. Ya. Nah, itu gini ya. Mana itu? Aduh, nyari. Nah, ini. Makanya tadi saya ungkap dalam susunan bahasa Arab itu namanya istisnanya istisna munqati. Istisna munqati itu tadi kalau pakai contoh sederhana begitu, semua murid-murid masuk kelas kecuali Umar, maka Umar itu murid. Tapi kalau semua murid-murid masuk kelas kecuali Ayam, maka Ayam itu bukan murid. Itu istisna munqati begitu ya istilahnya gitu. Lalu apakah ada penafsiran lain? Tadi Bapak bilang ada di Ibnu Katsir, cuman tidak saya hadirkan karena terkaitan dengan waktu ya. Di Ibnu Katsir disebutkan bahwa iblis itu memang dari kalangan jin. Nah, yang kemudian ini banyak ya riwayatnya, salah satunya begitu. Yang kemudian dia itu merusak di bumi, maka oleh Allah diturunkanlah malaikat untuk memerangi mereka, diseret terus sampai ke arah laut gitu. Nah, maka nanti iblis itu ditawan. Ada itu riwayat yang begitu ya, kalau berbicara riwayat ditawan, maka nanti hidupnya bareng dengan malaikat, sama-sama diwajibkan beribadah dalam arti taat kepada Allah. Nah, ketika diungkapkan sujudlah kalian kepada Adam, maka malaikat sujud, tapi iblis mah tidak mau.
gitu. Padahal iblis itu sudah harus sujud karena memang diperintahkan ibadah sama-sama bareng dengan malaikat itu. Ada riwayat itu, Pak. Hanya saja riwayat-riwayatnya banyak yang lemah, banyak yang doibnya, sedikit yang sohihnya. Ini kalau diungkap, panjang, banyak begitu. Nah, maka karena apa? Dari itu kalau berbicara riwayat ya ada riwayat nama eta teh dan itu udah dipilarian jadi ada hese teh hilap deui lah teh dicirian gitu. Itu ada gitu. Bahkan nanti ada riwayatnya, tapi banyak yang doib nih teh. Jadi namanya nanti ada disebut dengan Haris, ada juga dengan Azazil dan lain sebagainya. Tapi hadis-hadisnya banyak yang lemah. Ya, intinya berbicara permasalahan gaib itu tidak boleh kita lakukan melainkan berdasar dalil yang sahih. Nah, hanya sebatas itu yang saya ketahui di Ibnu Katsir, Pak. Ya, wallahu a'lam. Sama-sama. Ustaz, mangga. apa yang disampaikan oleh Pak Taufik itu, saya sudah kembali kepada rujukan yang dibaca oleh Ustaz Ari. Kenapa beliau mengambil satu sampel kitab tafsir Ibnu Katsir? Karena satu di antara karakter Ibnu Katsir itu melakukan penafsiran ayat dengan ayat. Tadi disebutkan apabila Allah menyuruh bersujud kepada malaikat, tiba-tiba iblis itu tidak sujud, maka dalam tanda petik logika tertentu ya tidak perlu disalahkan iblis karena yang suruh sujudnya juga malaikat. Cek iblis dan umat tengah raos kapiwarang. Kemudian ketika ayat yang lain Allah mengatakan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Manusia itu disuruh beribadah kepada Allah dan sujud bagian dari ibadah. Yang disuruh itu adalah manusia. Baik manusia dulu atau manusia sekarang. Teksnya itu Allah menyuruh beribadah kepada manusia. Apakah ketika ayat itu dinuzulkan oleh Allah, kami menyuruh beribadah kepada manusia, kata non manusia, da abdi mah teu ngaros kapiwarang ku Allah Subhanahu wa taala. Apakah non manusia juga disalahkan oleh Allah? Apakah non manusia harus disalahkan gara-gara tidak beribadah? Nah, itulah yang dimaksud dengan satu di antara karakter tafsir birriwayah, menjelaskan satu ayat dengan ayat. Di satu sisi cukup dengan satu ayat, di sisi lain tidak cukup menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Maka ketika kembali kepada satu ayat bahwa Allah menyuruh menghormat kepada Adam, khitab pertama malaikat, maka sebetulnya ketika non malaikat itu kreatif harus ikut juga menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah tidak puas. Iya. Ini Pak Bu nih supaya ini ya. Matak cek abdi teh hese panjang di Katsir. Tapi saya akan bacakan dua pendapat yang menyatakan iblis adalah bagian dari malaikat. Yang satu iblis bukan dari malaikat. Singkat saja. Ini riwayatnya sama-sama sahih. Tapi sahihnya sahih mauquf. Bukan langsung dari sabda Nabi SAW, itu masalahnya tuh. Nah, maka nanti saya lebih memilih bukan dari kalangan malaikat dengan alasan-alasan tadi. Ini yang menyatakan bahwasanya iblis adalah bagian dari malaikat. Di riwayat Ibnu Abi Hatim, pernyataan Ibnu Abbas, karena iblis ismuhu Azazil, iblis itu namanya Azazil. Wa kana min asrafil malaikati min dawil ajnihatil arba'ah, dia termasuk semulia-mulia malaikat yang memiliki 4 sayap. Tsumma ablasa ba'du, kemudian setelah itu dia berbuat salah, berbuat dosa atau membangkang. Nah, itu hadisnya secara footnote di sini hadisnya sahih mauquf. Itu ada pendapat begitu. Pendapat yang lain banyak. Tapi ada juga riwayat Ibnu Jarir, hadisnya juga sahih. Dari Hasan, biasanya Hasan Al-Basri. Kini makana iblisu minal malaikati torfata aini. Qattu, iblis itu bukanlah malaikat sama sekali. Wa innahu la aslul jinni kama anna Adam la aslul insi. Dia adalah asal jin sebagaimana Adam adalah asal manusia. Wa hadza isnadun sahihun anil Hasan. Tuh. Cukup lah kedua riwayat eta geus bingung. Tuh kan ya. Pada konteks yang tadi itu, iblis tidak merasa dia sebagai makhluk.
Kalau iblis merasa dirinya sebagai makhluk, husnudon saya, iblis akan ikut kepada perintah Allah, walaupun perintah Allah khitabnya kepada malaikat. Jadi sekali lagi dalam konteks ini ada titik terang juga, iblis tidak merasa sebagai makhluk Allah. Sedangkan malaikat walaupun secara langsung dituju oleh Allah, ia merasa sebagai makhluk Allah. Karena itu juga iblis tidak kreatif gitu. Ya, jadi begitulah secara riwayat-riwayat. Karena tafsir Ibnu Katsir tafsir biriwayat, riwayat kieu aya, riwayat kieu aya, maka nanti kita pilih mana yang terkuat. Menurut hemat saya yang terkuat berdasarkan riwayat-riwayat dan dalil-dalil yang lain, iblis itu bukan dari kalangan malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Oh, sakitulahnya ulah panjang-panjang teuing memperdebatkan hal gaib mah. Kita mah ambil ibroh dari hal ini yang tidak diterangkan secara rinci dalam syariat, masalah yang gaib. Ulah seseledak teuing kalau tos we sakitu. Ibroh nawe ku urang sanak. Apa ibrohnya? Kembali tadi sami'na wa ata'na. Hese gampang. Tuh, ku eta ge geus hese. Ya, ku eta ge geus hese. Sami'na wa ata'na teh. Tuh ya. Maka baik Bapak, kalau sudah cukup siap juga, kita tutup saja kajian pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pekan depan. Kita tutup dengan pembelaan dan penafsiran. subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, masalah tekil aja. Pengajian ini secara letterlock ada di Masjid Al-Falah. Al-Falah ya. Pesannya hanya untuk warga Masjid Al-Falah. Tapi tidak demikian. Siapapun yang mengetahui bahwa di sini ada informasi pengajian, maka terbuka untuk umum. Nah, mudah-mudahan ini penurunan dari ayat Allah itu nyuruh menghormat Nabi Adam itu kepada malaikat, tapi non malaikat pun ya sebetulnya disuruh oleh Allah dibuka peluang. Demikian mudah-mudahan tidak puas. Yang penting mah tolabnya aja. Tolabnya. Penting mau ngartos ente ngartos tolabul ilmi. Mudah-mudahan kita diberkahkan oleh Allah dengan ilmunya. Amin.